Baik, untuk penjelasan awal di kelas tugas akhir satu ini, terutama untuk tahun 2021, kita mulai Januari, kita akan coba bahas di slide berikut ini. Di slide berikutnya kita akan menjelaskan, terutama untuk mengelaborasi apa yang sudah kita pelajari di semester ganjil dan yang akan kita pelajari di semester genap. Baik, sekilas kita memperhatikan untuk posisi kurikulum di semester ganjil dan semester genap. Nah, untuk posisi mata kuliah tugas akhir dengan kode TG 4092 ini, tugas akhir 1, ini bisa diambil di semester ganjil, bisa diambil semester genap, dan juga mungkin bisa diambil di semester pendek jika memerlukan untuk kondisi-kondisi khusus begitu ya. Nah, terutama demi kelancaran mahasiswa. Berkaitan dengan itu, tentu saja di semester ganjil sudah ada sebagian mahasiswa yang mungkin sebagian besar pesertanya adalah memasuki semester 7, sudah mengambil tugas akhir. Fokus utamanya adalah berkaitan dengan template proposal laporan tugas akhir, template proposal tugas akhir untuk sidang TA1. Sedangkan untuk tugas akhir 2 biasanya itu akan menggunakan template laporan tugas akhir. Ya, kurang lebih laporan akhir tugas akhirnya itu menggunakan template yang ini. Nah, karena ada semester ganjil dan semester genap, maka pada semester genap selain kita meneruskan materi atau mengulang materi dari proposal, kita juga akan menambahkan format-format yang sudah ada di bagian laporan tugas akhir. Jadi memang bentuknya sedikit berbeda dan mungkin perlu penjelasan. Jadi di elaborasinya terutama di semester genap. Memang ada baiknya pada saat mengambil tugas akhir 1 ini mengikuti pada semester 7 dan semester 8. Sehingga pada semester ganjil dia akan mendapatkan informasi lebih awal terkait dengan proposal, jadi lebih awal. Sedangkan di semester genapnya dia atau mahasiswa atau peserta akan mendapatkan materi selanjutnya atau kelengkapan, terutama untuk melengkapi materi proposal dan materi laporan akhirnya. Nah, beberapa dokumentasi terkait dengan pelaksanaan di semester ganjil kita bisa tunjukkan. Ini contohnya, kurang lebih kemarin kita sempat buat ada sekitar 20 video rekaman, dan di bagian catatan serta topik DCX untuk mata kuliah tugas akhir sudah ada penjelasan dan sudah ada link yang disertakan sehingga bisa dikunjungi sewaktu-waktu, terutama untuk pelaksanaan kelas jarak jauh yang mungkin sebagian atau beberapa mahasiswa mungkin kesulitan terkait jaringan atau mungkin tidak bisa mengakses atau mungkin tidak sempat mengikuti kelasnya. Nah, itu masih ada materi-materi yang ada di kelas tersebut, jadi itu bisa disimpan dan bisa dicek kembali. Nah, beberapa materi ini tentu saja sebagian sudah mengikuti, sebagian besar bahkan. Nah, tentu saja kita juga perlu memperhatikan ada sebagian yang memerlukan pengulangan, terutama mahasiswa yang pada saat tugas akhir belum atau baru pertama kali mengambil di semester genap. Jadi sebagian akan diulang terutama di 3 minggu awal, atau mungkin ya kita lihat seperlunya nanti. Nah, ini adalah ilustrasi dari beberapa materi yang sudah dibuat. Kurang lebih ada sekitar 5 modul yang akan diperbaiki dan mungkin akan dilengkapi lagi. Nah, contohnya misalkan materi yang sudah disampaikan di semester ganjil adalah seperti ini. Nah, kemudian pada semester genap ini kita akan coba mengulang beberapa, dan terutama baru buat yang belum pernah sama sekali kita akan jelaskan melalui kuliah online atau kuliah daring asinkron. Jadi mahasiswa bisa melakukan pembelajaran mandiri
Misalkan contoh materi untuk minggu pertama ini berkaitan dengan 5 video atau 6 video. Di sini mungkin ada pembahasan berkaitan dengan database dan history terkait dengan kuliah kelas tugas akhir, mungkin sedikit menyinggung terkait dengan kurikulum, terus kemudian bagaimana berkaitan dengan perencanaan studi tugas akhir, mungkin juga penjelasan kendala tugas akhir, dan beberapa dokumen berkaitan dengan standar operating procedure atau standar operasi atau prosedur operasi standar dari tugas akhirnya. Nah, dari materi itu mungkin akan dibuat ya, kita sambil sama-sama belajar menggunakan Google Form. Di situ ada fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk merekam database, dan juga bisa digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk menguji materi yang disampaikan apakah bisa dipahami atau mungkin ada yang perlu dievaluasi, sebagai feedback mahasiswa dan juga feedback dosen dalam menyampaikan materi. Nah, beberapa kemudahan yang mungkin bisa didapatkan ketika kita menggunakan Google Form, ini nanti bisa direkam beberapa data pada saat penggunaannya. Mungkin nanti kita akan gunakan kesempatan untuk mengisinya dalam jangka waktu yang terbatas, dan kemudian kita punya data-data database dan juga data jawaban. Ini contoh soal yang misalkan ini adalah contoh soal yang bisa dijawab, ada pilihan ganda. Jadi mungkin nanti di pilihan ganda itu, atau mungkin pada saat pembuatan soal masih ada beberapa kekurangan, kita sambil perbaiki tapi kita coba ikuti. Jadi mungkin penjelasan pada saat kelas daring online-nya kita sebentar, mungkin 1 jam atau kurang dari 1 jam, sedangkan 1 jam selanjutnya bisa digunakan untuk mengisi materi ini, tentu saja setelah menyimak beberapa materi yang ada di CX, petunjuknya sudah disampaikan. Oke. Kurang lebih itu penjelasan singkat terkait dengan pelaksanaan perkuliahan di semester genap. Nah, ini adalah ilustrasi atau gambaran ketika membuka CX pada semester genap. Jadi kita mulai tanggal 22 Januari, jadwalnya jam 15 sampai jam 17. Ya, presensi mandiri bisa dilakukan oleh masing-masing mahasiswa. Sedangkan nanti ada beberapa catatan yang Anda sampaikan di sini. Mungkin saya akan update kalau misalkan ada link video tambahan, dan juga mungkin ada link untuk Google Form yang perlu diisi terkait dengan materi yang dibahas. Nah, sementara kalender akademik ini menunjukkan ada 14 kali pertemuan, ya kita coba ikuti saja apa yang sudah disiapkan oleh ITB. Kalau misalkan kurang atau lebih, nanti kita bisa diskusikan untuk pengisian kelas yang kita lakukan di semester genap ini.